Itu ada anak-anak sekolah yang benar-benar kayaknya tuh habis tawuran atau gimana ya, anak nakal lah sebenarnya teman. Dan saya dihampiri dan saya kaki diinjak dan oleh anak-anak sekolah tersebut. Ditanya, kamu lu anak mana, katanya. Berarti Mas Asung waktu itu pulang sendiri ya Mas? Iya, pulang sendiri ya? Jadi karena Berarti dipalak ya? Iya, itu dipalak dengan dimintain uang. Saya dipalak dan saya hampir saja dikenakan di perut gitu pisau gitu ya. Kalau nggak dikasih ibarat seperti apa gitu, saya terpaksa kasih teman-teman. Berarti Mas Asung artinya sesosok wanita kuntilanak itu sampai saat ini masih mengikuti Mas Asung nggak? Kalau secara ini ya, kalau nanya lebih selanjut, itu mungkin masih ada. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bahagia semuanya, dan salam kesejahteraan untuk kita semua. Dan pada malam hari ini teman-teman, saya akan ngobrol-ngobrol, bertanya seputar kisah misteri kepada salah satu tim kita, Mas Asung. Mas Asung ini kebetulan pernah sering cerita ke saya, dulunya beliau itu pernah ditolong oleh sesosok kuntilanak. Apa betul gitu Mas? Iya, betul. Betul ya? Betul. Betul ya? Nah, kita teman-teman semuanya nih Mas, pengen tahu juga Mas Asung itu ceritakan dari awalnya sampai sekarang tuh bisa masuk ke dunia spiritual Mas. Nah, oke, kira-kira nih Mas Asung kegiatannya apa nih Mas? Kegiatannya kalau saya pada saat ini ya, ya? ya bekerja seperti biasa gitu. Oh, bekerja ya di salah satu perusahaan di Jakarta gitu ya? Di Jakarta ya, di bagian sosial sebenarnya sih, bagian dinas sosial teman-teman. Jadi Dinas sosial ya? iya, saat Oke. ini. Oke. Tahan dulu Mas, tahan. Nah, teman-teman, gimana kelanjutannya? Ini pasti seru sih. Nah, ini adalah malam yang mencekam banget nih teman-teman. Dan bagaimana keseruannya? Langsung aja kita tonton Mas Asung dengan cerita horornya, dan jangan sampai kalian tuh gagal paham. Oke, teman-teman kita langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua yang dimanapun berada pada malam hari ini. Dan kebetulan ya teman-teman, saya juga keadaan santai gitu ya teman-teman, untuk menceritakan di video kali ini ya teman-teman ya. Saya akan menceritakan sepatah dua patah gitu ya, ataupun cerita pengalaman saya pribadi dari zaman saya masih sekolah, duduk di bangku sekolah SMA ya, yang ada di Jakarta Selatan teman-teman. Dan kenapa saya akan meluapkan sedikit cerita horor ataupun misteri ya teman-teman, karena saya sampai saat ini saya sudah sedikit demi sedikit merasakan hal yang namanya dunia goib itu teman-teman, ataupun dunia roh ya. Dan juga karena oleh sebab itu saya sejak dari bangku sekolah dulu ya, tahunnya saya juga, maaf ya teman-teman, saya lupa ya teman-teman, saya masih sekolah SMA. Dan saya seketika saya duduk di bangku sekolah 3, kan itu kan kelas 3 ya dulu ya dibilang ya, nggak kayak seperti sekarang gitu ya. Jadi apa ya namanya, ada pelajaran yang namanya tambahan gitu ya teman-teman, untuk persiapan ujian nasional teman-teman. Jadi ketika saya berangkat pagi sampai dengan sore, pada waktu itu aturannya jam-jam 12 udah pulang waktu itu teman-teman.
waktu sekolah zaman dulu itu jam 12 sudah pulang, jam 12 siang lah minimal itu udah pulang, karena saya harus melanjutkan pelajaran tambahan, yaitu kalau dulu dibilang dulu les ya, les tambahan untuk melaksanakan persiapan bahan-bahan ujiannya teman-teman. Jadi ada setiap beberapa harinya itu ada tambahan sampai hingga sore menjelang malam teman-teman. Jadi seketika saya pulang larutnya sore gitu ya, saya kadang-kadang kan dulu kan waktu SMA itu masih suka yang namanya bermain ataupun mampir gitu ya. Nah teman-teman, ke rumah teman ini, ke rumah teman ini ya, habis namanya juga dulu masih belajar, sama-sama belajar bareng gitu teman-teman, kan banyak sekali tugas-tugas yang harus dikerjakan dari pihak sekolah ya, banyak PR ya kalau dari dulu ya, kerja kelompok, jadi harus bertanya-tanya kepada teman-teman yang rumahnya jauh ya teman-teman. Kebetulan saya juga sekolah tuh jauh dari Jakarta Timur sampai dengan Jakarta Selatan, kira-kira jauh banget dulu teman-teman. Dulu masih ada angkutan umum yang namanya bis PPD teman-teman. Bis PPD itu dulu masih sangat banyak ya, banyak banget gitu ya teman-teman, walaupun nunggunya itu lama di jalan, tapi namanya PPD ataupun bis-bis yang besar gitu dulu yang untuk angkutan umum itu masih banyak, dan sangat padat sekali ya teman-teman, sekalinya ada penuh gitulah barengan dengan anak sekolah lain. Nah saya seketika habis pulang les dari tambahan dari sekolah, saya tuh main dulu teman-teman. Main bukan berarti saya main tuh senang-senang ya, jadi main itu ke rumah teman itu dalam rangka belajar bersama ataupun eh, belajar lah, istilahnya ada pelajaran yang harus saya kerjakan gitu di sekolah untuk bahan ujiannya, jadi harus belajar kelompok lah kalau dibilangnya, sampai dengan hingga larut malam ataupun sore itu, waktu sampai maghrib lah, saya seingatan saya teman-teman, saya pulang dari rumah teman saya gitu, teman sekolah ya. Nah waktu pas saya habis jalan menuju ke rumah teman saya, sampailah saya di rumah teman saya ya, berangkat sih nggak ada apa-apa gitu ya, itu aman, belajar dan belajar di rumah teman hingga larut malam. Akhirnya pulang kan berpencar-pencar sendiri-sendiri, teman saya ada yang rumahnya Kalibata, ada yang rumahnya di Ciracas, ada yang rumahnya di Celilitan, pokoknya mencar-mencar lah. Jadi arah angkutan umumnya tuh kan otomatis berbeda-beda zaman dulu teman-teman naiknya gitu kan. Nah saya nekat berangkat sendiri pulang gitu tanpa ada teman ya, jadi teman masing-masing, ada naik mobil Kopaja, ada Metro Mini. Kalau saya naiknya PPD teman-teman, itu karena terkenal itu mobil bis PPD, angkutan PPD yang arah Kampung Rambutan teman-teman. Nah di situ saya nggak nyangka ya, ada kejadian janggal yang sebelum saya alami ya, karena dulu itu terkenalnya itu namanya sekolah lain itu tawuran gitu teman-teman, istilah tawuran, palak, copet, dan pokoknya itu ulah-ulah manusia, yang kejelekan manusia, yang kriminal lah teman-teman. Saya pulang sendiri dulu waktu itu, saya eh, kalau sekolah itu saya apa ya, kalau dibilang itu rapi lah, karena rapi ya, baju dimasukin gitu teman-teman, rapi. Ibaratnya kalau anak-anak sekolah dulu itu kan masih bergaya seperti kayak orang-orang premanisme lah ibaratnya ya, jagoan, apalagi anak-anak STM ya, pulang barengan dengan anak-anak yang sekolahnya itu memang sekolah yang munafik, tapi benar-benar apa ya, kriminal lah anak-anaknya gitu. Sedangkan saya kan sekolahnya memang sekolah yang biasa lah, jadi mohon maaf juga nggak bisa sebutkan sekolahnya, yang penting saya sekolah yang biasa lah, yang niatnya benar-benar belajar gitu teman-teman. Dalam perjalanan pulang, habis pulang dari belajar kelompok di rumah teman yang sangat jauh ya keberadaannya, saya pulang naik mobil bis PPD gitu teman-teman. Nah itu saya nggak tahu teman-teman, ada anak-anak sekolah lain yang hadang saya, yang duduknya itu ibaratnya kan mobil PPD penuh ya teman-teman, ada yang berdiri, dulu zaman masih ada pegangan, gantungan di pinggir pintu dan lain sebagainya lah, namanya penuh, padat penumpang lah. Di situ ada anak-anak sekolah yang benar-benar kayaknya tuh habis tawuran atau gimana ya, anak-anak nakal lah sebenarnya teman. Dan
Saya dihampiri dan saya kaki diinjak dan saya pengen dipalak gitu tahu teman-teman oleh anak-anak sekolah tersebut. Ditanya, kamu lu anak mana, katanya. Berarti Mas Asung waktu itu pulang sendiri ya Mas? Iya, pulang Sendiri sendiri. ya? Jadi karena Berarti berbicara dipalak ya? Iya, itu dipalak dengan Dimintain uang? dimintain uang dulu. Masih zamannya palak memalak dari pihak-pihak sekolah-sekolah lain ya, yang ibaratnya suka tawuran dan lain sebagainya lah. Nah, saya itu udah hampir aja itu teman-teman ya, mungkin Tuhan masih melindungi saya ya karena dia bawa senjata tajam ya. Kalau saya kan sekolah ya ibaratnya namanya tujuan belajar ya paling buku, pensil dan lain sebagainya, tas nggak ada bawa apa-apa gitu ya. Dia bawa pisau dapur untuk emang sengaja tujuannya kriminal gitu ya, memeras orang gitu di bis, di angkutannya, palak lah. Saya dipalak dan saya hampir saja dikenakan di perut gitu pisau gitu ya. Kalau nggak dikasih ibarat seperti apa, akhirnya saya terpaksa kasih teman-teman, kasih. Saya sempat juga kayak seperti dibius gitu ya, nggak tahu, saya nggak sadar ya dibius. Saya secara sadar nggak sadar tuh diangkut dan geletak aja gitu teman-teman. Dan itu masih posisi masih di kerumunan anak-anak sekolah itu yang masih menggeledah mencari suatu duit yang ada di saku saya teman-teman. Dan saya diseret gitu teman-teman, sempat ya karena saya polos orangnya dulu ya, masih sekolah tuh polos banget ya, nggak mengenal namanya dunia nakal gitu teman. Bukannya saya sombong ya, saya emang dulu namanya sekolah tuh benar-benar teman-teman, jadi fokus ke pelajaran, nggak ada yang namanya nongkrong, nggak yang namanya pokoknya dunia nakal itu saya jauh ya teman-teman. Seperti itu, saya jauh dari dunia nakal lah ibaratnya anak muda ya. Kalau saya emang orangnya dibilang polos dan baik lah kalau kata guru-guru ya, nurut. Nah, setelah dipalak saya tuh nggak tahu kenapa saya hampir dipukul gitu, dipukul, sempat ya dipukul, memar juga sih di sini ya, sempat ya dipukul. Nah, saya diturunin itu di suatu, Dipukul itu di bagian mana Mas di Asung? bagian punggung sini, Oh, di bagian belakang punggung. gitu ya, sempat pingsan. Nah, sempat pingsan saya teman, terkapar di bis PPD itu, banyak orang juga sih yang menolong ya, menolong, kasih air minum, sadar saya teman itu. Walaupun itu dia masih nguber gitu, zaman dulu gimana ya, zaman saya masih sekolah ya, namanya anak-anak sekolah banyak banget gitu ya yang nongkrong-nongkrong gitu ya kan. Jadi istilahnya anak-anak sekolah itu kebetulan juga masih satu grup juga yang anak nakal itu, tapi nggak bisa saya sebutkan nama sekolahnya apa teman-teman ya. Intinya saya, seingatan saya tuh saya dipalak, hampir saja saya tuh nyawa melayang teman-teman ya. Tapi nggak tahu kenapa setelah saya mau dihantam pakai senjata tajam ada yang nolongin gitu ya, tiba-tiba saya pingsan gitu aja gitu teman-teman. Tahu-tahu ini hal yang sangat janggal dan sangat aneh, di luar nalar gitu ya. Saya dipalak di daerah Manggarai dan saya tiba-tiba kok saya ada di kuburan gitu teman-teman. Nah, itulah yang saya membuat saya agak sedikit merinding sih teman-teman, merinding. Oh, Tapi Mas Asung berarti nggak tahu kenapa tiba-tiba ada di kuburan Mas. nah iya Ada di seperti itu. kuburan. Sempet sih ditolong sama masyarakat, penumpang juga sempat, cuman itu posisi anak-anak masih ramai di situ gitu loh. Jadi yang mau nolongin juga diem aja, takut atau gimana ya. Dan itu masih keadaan posisi saya agak pusing juga, karena kan kita tahu pingsan tiba-tiba ada di kuburan, kenapa gitu ya. Nah, ternyata itu mungkin saya mau dipukul, mau dihantam pakai suatu benda tajam, ada yang menyelamatkan saya. Saya sih walaupun ini melihat secara sadar itu kayaknya cewek gitu loh yang menyelamatkan saya. Tapi nggak tahu mukanya, nggak, saya juga nggak saya lihat jelas ya itu orang apa awalnya. Tiba-tiba saya dibawa ke kuburan gitu, secara sadar bangun-bangun dari kuburan. Pakai baju apa itu Mas Pakai Asung? baju Wanitanya itu warna putih, gaun putih. gaun putih. Iya, gaun putih. Tapi Mas Asung pas dibawa gitu sadar gak? Itu sadar seperti kayak saya di kain putih aja gitu. Ini saya merinding teman-teman, merinding. Kalau cerita saya tuh merinding. Jadi kalau dibilang diselimutin lah itu ya, diselimutin kayak di bawah tuh, di bawah angan-angan saya seperti dalam mimpi gitu teman-teman. Mimpi saya diselamatkan oleh sosok wanita yang saya belum tahu muka wajahnya seperti apa. Yang jelas kalau secara gambaran saya, batin saya itu, tahu nggak teman-teman yang fenomenal, yang pada saat ini fenomenal, yang sering
di film-film kan itu kalau saya ini sosok kuntilanak teman-teman. Sosok kuntilanak yang emang bener-bener ya nggak semua sebenarnya saya juga dalam hati takut enggak gitu. Takut dibilang takut ya pasti masih ada, nama manusia takut ada lah itu ya teman-teman. Nah di situ saya dilindungi oleh kayak banyak banget gitu sebenarnya, nggak cuma satu ya teman-teman. Itu ada semacam kuntilanak merah, kuntilanak putih gitu, mungkin ada 3 macam jenis kuntilanak ya teman-teman di situ. Cuman sih firasat saya ya itu tujuannya memang menyelamatkan saya dari kemungkaran gitu ya, kerusakan dunia ini ya, ibaratnya premanisme ya. Mungkin kriminal dulu lebih banyak ya teman-teman, makanya saya lebih takut saat ini, lebih takut sama orang gitu teman-teman daripada sama makhluk-makhluk ya. Saya ibaratnya sampai saat ini juga merasakan, tapi ya kita saling menghormati lah, ibaratnya kita masuk ke tempat apapun itu saling menghormati ya, nggak ganggu gitu teman-teman. Ya itulah, saya lanjutkan ke arah tadi ya. Berarti Mas Asung artinya sesosok wanita kuntilanak itu sampai saat ini masih mengikuti Mas Asung nggak? Kalau secara ini ya, kalau nanya lebih selanjut itu mungkin masih ada, cuman saya jadi ada orang lah misalkan mengatakan yang istilahnya yang tahu mata batin lah, ibaratnya ada pendamping gitu seperti itu. Mungkin ya itu jadi pendamping saya sampai saat ini juga saya merasakan, dan ada sosok yang benar-benar sampai itu ya, jujur ya teman-teman ya, bukan ini apa-apa ya, sampai suka sama saya teman-teman, sampai suka sama saya bisa sebut ya namanya ya, ini kuntilanak cantik. Kuntilananya kalau dia cantik, warasnya cakep ya teman-teman, itu namanya Asih teman-teman. Ini saya Kuntilanak Asih ini yang nolongin Mas Asung yang di kuburan itu bukan? bukan, Oh bukan, beda lagi ya? Itu sampai saat ini saya herannya, saya peka banget sama yang gitu ya. Oh berarti pada intinya setelah Mas Asung ditolong sesosok kuntilanak yang Mas Asung waktu SMA di Palak itu, iya, berarti Mas Asung itu sudah mulai peka melihat peka, saya oh tahu, sudah mulai peka ya? tahu. Jadi namanya bau-bau aroma, namanya makhluk kuntilanak, tahu ya teman-teman. Jadi nanti mungkin bisa saya ceritakan juga sedikit ya secara singkatnya ya, jenis kuntilanak ya teman-teman. Jadi seperti itu, saya lebih hafal namanya makhluk kuntilanak. Jadi kalau yang lain-lain saya nggak bisa menceritakan ya walau soap ya ibaratnya ya, bener apa enggak. Tapi yang jelas kalau kuntilanak itu real ada teman-teman, saya mengalami. Dan ya alhamdulillah sih, alhamdulillah nggak ada yang jahat sih kalau secara saya pribadi. Karena dulu dalam hati takut nggak takut ya, mungkin kalau nggak ada dia saya mungkin udah kayak apa gitu teman-teman. Orang tua kelimpungan, kok nggak pulang-pulang, pulang-pulang sampai memar-memar gitu kan. Untungnya ada sosok itu, saya diselamatkan, dan selamatkannya sangat aneh. Saya di Palaknya di Manggarai, tiba-tiba kok ada di kuburan gitu. Saya disembunyikan di kuburan, tahu-tahu saya sadar dia tuh mengeluarkan seperti, kalau kuntilanak nih ya jenisnya, itu seperti ayam apa ya, kalau dibilang ayam pitik, pik 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 pik. Saya Oh mengeluarkan suaranya seperti itu ya Mas ya? anak ayam kecil, dia jauh suaranya tapi dia dekat gitu loh. Jadi sistemnya seperti itu. Kalau suaranya, Maksudnya kalau suaranya jauh dianya jauh, dekat, dia dekat. tapi kalau suaranya dekat dianya Dia jauh. jauh. Oh kebalikan berarti ya? Kebalikannya seperti itu ya kalau sosok kuntilanak ya teman-teman. Jadi kita dengar suara rintihannya, dia ngomong apa, dibisikkan, itu dia dekat. Nah itu awal-awalnya jenis kuntilanak itu, apalagi yang putih ya. Jadi dia tuh sebenarnya, kalau sosok putih itu sebenarnya niatnya mungkin ya mengetes keimanan saya juga sih sebenarnya teman-teman. Ini takut nggak nih orang gitu kali ya. Dan juga dia juga sambil dia juga menyelamatkan saya, karena ternyata yang lebih jahat itu manusia ya, ternyata ya teman-teman ya gitu. Jadi sifat manusia itu sifat serakah yang melebihi dari jahatnya
setan, jin ya. Jadi suara pitik ayam pitik gitu ya teman, pik 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 pik. Kok saya cari nggak ada, ternyata dia lama-lama ada suara pelan dia, ayo kecil, pulang pulang, kasihan orang tua di rumah dan nungguin. Nah, saya berpikir lagi, saya pulang gimana, ongkos nggak ada gitu, sedangkan ini di makam saya juga nggak tahu di makam mana gitu kan, merinding kan gitu kan. Tapi yang jelas sih itu kayak makam-makam Cina ya, saya tahu saya makam Cina, makam umum Cina ya, nggak tahu, saya nggak bisa sebutkan namanya lah ya, wilayah punya pemakaman Cina. Di tempat ada rumah-rumahan itu saya disenderin gitu. Nah pulang ya, saya nggak ada ongkos dalam hati, tapi saya nggak ngomong nggak ada ongkos, enggak, dalam hati saya batin nggak ada ongkos gimana pulang gitu dalam hati saya. Nah di situ sampai saya dengan anehnya lagi, saya seperti di apa ya namanya, didampingi dia, kamu jalan situ ya, seperti gitu ya, jalan ini keluar dari perbatasan makam, keluar sampai tembus jalan raya. Dan situlah saya baru hafal. Akhirnya dengan tidak sengaja saya naik angkot, ada yang nolongin, ini logikanya orang gitu ya, ibaratnya baru dia sampai. Mungkin saya berpikir lagi, kalau nggak ada Mbak Kunti saya udah ibaratnya udah kayak apa, mereka bawa celurit, namanya sajam tuh banyak gitu teman-teman. Kemungkinan kalau Mbak Kunti itu yang Mas Asung bilang tadi, kalau nggak menolong berarti Mas Asung udah luka-luka kali Mas ya? Iya, udah masuk rumah sakit. Itu kan ibaratnya milih harta apa nyawa. Kalau menurut saya biarin deh harta, biarin deh duit, yang penting nyawa tuh selamat gitu loh, maksud gitu teman-teman ya. Karena saya masih sekolah, saya berpikiran kan umur masih panjang gitu kan, saya masih harus kuliah lagi. Kalau saya nggak sampai segitu aja ya ibaratnya sekolah saya nanti takut putus gitu kan. Nah, lebih baik udahlah kasih aja duitnya, biarin pasrah, yang penting nyawa selamat gitu ya teman-teman. Ternyata di sisi lain mungkin ya Tuhan ya tahu ya, itu juga ciptaan makhluk Tuhan juga gitu. Kita nggak boleh takut sama yang namanya setan, ataupun karena setan juga ciptaan Tuhan gitu. Kita malah justru takutlah kepada Tuhan gitu ya, yang kita ibaratnya kita sembah gitu ya. Jadi melalui dia kali ya, syariatnya saya ditolong secara kasat mata. Kenapa? Karena hanya kekuatan itulah ya bisa orang itu takut gitu loh, ibaratnya nggak bisa melukai kita gitu. Ternyata gitu ya istilahnya ini. Kalau orang misalnya, kalau ada orang yang celaka, kita hadapi dengan cara sendiri. Setelah ini ya otomatis kalau misalkan penjahatnya satu atau dua, kalau rame-rame sama aja mati konyol gitu kan. Makanya mungkin Tuhan ataupun itu kan dia menggunakan itu gitulah ibaratnya. Kalau preman mungkin preman sesangat-sangat, kalau melihat kuntilanak juga pasti takut lah gitu ya teman-teman. Semenjak kejadian itu Mas Asung bisa Mas melihat makhluk halus, Iya, menarik benda pusaka, mewujudkannya menjadi di dunia nyata itu gimana tuh Mas? Itu sedikit saya bisa ya, bisa karena semenjak waktu pas kejadian itu saya agak sedikit mata batin saya terbuka gitu teman-teman. Jadi karena apa ya, karena saya termasuk bergaul yang dengan tak kasat mata gitu teman-teman. Nggak hanya orang aja gitu teman-teman, karena saat ini aja bisa membedakan gitu kan. Ternyata kalau di dunia gaib itu ada semacam pembatas-pembatas juga, mereka saling menghormati juga, sama seperti kita. Kalau kita nggak ganggu dia, dia nggak akan ganggu kita gitu intinya. Ternyata sama ya. Nah disitulah saya bisa mulai agak sedikit, walaupun saya nggak sempurna, itu ibaratnya sedikit merasakan yang namanya hal-hal yang tak kasat mata, yang di luar nalar lah ya. Ada suara benda inilah, ada sekelas orang lewat, tapi ya memang nggak ganggu gitu. Kalau saya juga nggak ganggu mereka ya, silakan monggo aja kalau emang mau main ke rumah gitu, dia nggak akan menyakiti itu ya ibaratnya. Sampai sekarang pun itu saya masih sebenarnya kalau lagi saat bersedih dia datang dalam mimpi gitu ya, kayak seolah saya curhat, teman curhat, tapi dalam mimpi loh. Jadi kadang sekilas gitu ya teman-teman ya. Apalagi kalau masalah pribadi saya dengan hubungannya dengan cewek itu ya teman-teman, pasti dia nggak akan terima itu sosok kuntilanak. Makanya yang saya pahami,
sosok kuntilanak itu yang hafal itu hanya sosok kuntilanak. Kalau yang makhluk-makhluk lain saya kurang paham teman-teman ya, makanya atau benar atau enggak ya, kalau yang lain-lain gitu ya nggak tahu, tapi taunya hanya sosok kuntilanak teman-teman yang ada di dari hati saya gitu ya. Kalau menurut Mas Sasung itu, Mas Sasung ada efek-efek negatif nggak setelah ditolong sama kuntilanak itu, Mas? Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Jadi maksudnya kita diajarkan sampai rumah ya, sampai rumah ternyata kita emang nggak boleh takut sih sama hal yang seperti itu. Bukan nggak boleh takut itu bukan berarti kita menantang atau apa ya, kita biasa aja, nggak usah ada rasa takut gitu teman. Kalau malah malah yang kalau kita rasakan takut dia makin menjadi gitu teman-teman. Jadi biasa aja, bukan berarti menantang mereka, enggak. Kita datang ke misalnya datang ke tempat explore ya, tempat angker, kita permisi, yang mengucapkan salam lah, kalau di Islam apa ya, assalamualaikum gitu ya. Jadi bahasa-bahasa halus kita lah kita terapkan di suatu lokasi. Jadi walaupun gimana pasti ya dia akan mengizinkan kita datang. Ada gak nih benda-benda pusaka tarikan Mas Sasung atau batu-batu mustika? Batu-batu mustika di sini saya ada. Itu yang di jari apa itu, Mas? Yang Kalau di jari. ini kebetulan saya menemukan ya, menemukan nggak sengaja. Ini jatuh dari pohon beringin teman-teman. Ini pohon beringin di suatu lokasi yang namanya, lokasi itu dibilang ya kalau konon katanya orang-orang warga setempat tuh angker gitu teman-teman. Oh, berarti itu ada di pohon beringin. Iya, di pohon beringin. Jatuh dari pohon beringin. Iya, ketika saya lagi duduk santai, tadinya sih pengen ngopi pulang kerja, itu pada habis pulang piket malam ya. Saya datang gitu kan, kok ada security-nya, ngobrol-ngobrol, ajak keliling gitu, keliling ngeliat lokasi. Ternyata saya duduk-duduk santai sambil ngerokok gitu. Ini ada yang aneh di mata batin saya gitu, kayak ada apa ya, perasaan tuh nggak enak awalnya gitu kan. Nah, ada yang nyambi teman-teman, ternyata saya cari-cari ini. Dan ini apa ya namanya, batu mustika, saya juga kurang paham juga sih ya namanya batu mustika, mungkin udah rezeki saya. Itu kalau menurut saya itu batu kecubung wulung tuh, Mas. Kecubung wulung Iya. ya Mas ya. Oh, Batu akik kecubung wulung. iya, mustika batu akik kecubung wulung ya. Ini tembus loh teman-teman. Iya, tembus merah itu, Mas. Iya, dalamnya Tembus ini merah. tembus Kalau ini. tembus merah itu biasanya batu akik kecubung wulung. Batu akik kecubung wulung ya. Nah, ini percaya nggak teman-teman? Ini apa ya, kalau dibilang ya, kemarin itu sudah beberapa kali saya bawa tidur ya. Ternyata ini untuk apa ya kalau dibilang ya, pengasihan ataupun dibilang daya tarik. Pemikat berarti, Mas ya. Pemikat, Pemikat wanita iya, ya. pemikat wanita. Ini adalah Berarti Mas Sasung ceweknya banyak dong. wah, kadang-kadang kalau dihitung Mas ya, kalau ini kemarin sih Iya, belum pernah saya coba aja ya. Tapi saya tadi coba pakai ini, cantil satu teman-teman. Sampai sekarang masih. Ini nyata Mas Sasung ya. Nyata Nyata ini, ya. nyata. Tadi juga teman-teman saya sudah ditunjukkan sama Mas Sasung WA-nya dari wanita-wanita lah Wanita-wanita ada yang Mas, ya. udah bilang sayang-sayang ke Mas Iya, Sasung. apalagi Hebat, langsung hebat. ketemu teman-teman. Ini ada BA-nya teman-teman. Contohnya saya juga baru kenal, tadinya awalnya datang dia ke tempat kerjaan, mungkin mau baksos ya, tamu sih kalau dibilangnya tamu. Pada intinya gini aja Mas Sasung. Mas Sasung tuh kalau soal kan setelah ditolong sama Mbak Kuntilanak lah ya, Iya, katakan. Nah, Mas Sasung langsung peka ya kan? Iya, langsung peka. Setelah itu bisa tuh tarik menarik benda-benda pusaka, Iya. batu mustika. di situ. Nah, pertanyaan saya totalnya sudah berapa Wah, benda pusaka Mas Sasung kalau yang di Mas Sasung sini tarik? udah ada, kalau dihitung-hitung dari awal udah ada 15 tuh. Oh, 15. 20 ada. Kalau saya nggak kasih kemarin kan, waktu itu kan dapat kasih orang, ada yang mau apa kita hibahkan ke orang. Oh, dihibahkan dikasih lagi gitu Iya, ya? dikasih lagi ke orang. Jadi kadang kan orang suka pembuktian ya, Oh, pembuktian betul itu Mas. Pembuktian. Jadi biar kita tuh nggak ngarang-ngarang nanti Iya. dikira netizen, dikira Iya. subscriber, kita nggak ngarang-ngarang. Ngapain toh kita ngarang, kita Ya, buang-buang duit jadi aja. ini kisah-kisah nyata Mas Sasung ya. Iya, kalau ngarang itu buang-buang duit aja. Dan itu pun kalau misalkan ada orang kan ya hal settingan ya, kan harus beli itu barang.
ditaruh dulu, kita pura-pura narik, dan itu nggak mungkin dikasihkan, alasan banyak kontrolnya. Ya itu aja, kalau saya mah narik emang real ya, real nyata dapat, ya udah siapa yang mau kasihin, kita toh juga toh gratis. Oke, Mas Ya, Asung. gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, terima kasih Mas Asung ya Iya. atas apa namanya ya, ngobrol-ngobrolnya, Iya, podcastnya pada malam hari ini. Semoga Mas Asung dipanjangkan umurnya, amin. diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah oleh Sama Allah juga Subhanahu wa taala ya. kepada teman-teman subscriber ataupun penonton ya, penonton di rumah, dukung doa juga, mudah-mudahan saya dapat jodoh lagi. Amin, amin, amin. Nah, untuk para teman-teman nih, netizen ataupun subscriber dari Petualang Misteri, doakan Mas Asung biar Mas Asung dapat jodoh lagi. Iya, mungkin apa yang saya tadi, mudah-mudahan sih kita serahkan aja sama yang di atas ya, kata Tuhan gitu ya. Kalau emang jodoh itu jodoh saya, mungkin nanti dia pasti mau gitu ya, teman-teman. Walaupun ini. Oke, teman-teman. Sekian podcastnya ngobrol-ngobrol tentang seputar misteri oleh Mas Asung pada malam hari ini. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang mau nonton, explore, uji nyalinya, tonton di video-video sebelumnya. Oke, sekian dari saya dan Mas Asung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.